Shalom kepada semua jemaat dimanapun Anda berada. Kita sangat bersyukur pada hari ini karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kebaktian online. Dan dalam keadaan apapun kita saat ini, kita senantiasa bersyukur karena Tuhan sentiasa menyertai kita. Haleluya, amin. Haleluya. Beri sorak-sorai kepada Allah kita, haleluya.
Shalom dan salam sejahtera semua jemaat Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan begitu baik. Sehingga pada hari ini kita masih bisa datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama secara online. Haleluya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, di sini saya ingin mengajak saudara untuk mempersiapkan hatimu untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Saya akan berdoa untuk pemberian kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini kami memiliki kesempatan untuk memberi kepada Engkau secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami memberi dari hati kami yang benar-benar ikhlas, jujur Tuhan. Untuk memberi di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberian kami kepadamu pada pagi hari ini. Dan juga firman Tuhan yang kami akan dengar, persiapkan hati kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mau mendengarkan firman-Mu dan memberi yang terbaik kepada Engkau. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan belajar satu tajuk yang baru. Karena minggu lalu kita belajar tentang Roh Isabel dan topik itu sudah last pada minggu lalu. Ini adalah tajuk baru, kesinambungan daripada Roh Isabel. Tetapi ini berkaitan dengan memelihara perjanjian dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini saya akan membawakan satu tajuk. Bagaimana kita berkompromi dalam memelihara perjanjian Tuhan. Berkompromi maksud ini di sini adalah kita benar-benar mau melakukan, memelihara apapun halangan, apapun yang berlaku dalam hidup kita tetap pegang, kita tetap berkompromi, kita tetap memelihara perjanjian dengan Tuhan. Dan kita baca saudaraku di dalam Kejadian, kita mulakan di dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 hingga yang ke-12 dan seterusnya Kejadian 17 ayat yang ke-14 dan seterusnya. Kita akan bacakan mengenai perjanjian ini. Haleluya. Kejadian 17 ayat ke-9 hingga yang ke-12. Bunyi firman Tuhan. Firman Allah pula kepada Abraham, bagi pihakku, kamu dan juga keturunanmu kelak, turun-temurun mesti berpegang teguh kepada perjanjianku. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang teguh, yaitu perjanjian antara aku dengan kamu serta keturunanmu kelak. Setiap lelaki antara kamu harus disunatkan. Kulub, yaitu kulit katanmu mesti dikerat. Dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dengan kamu. Bagi kesemua keturunanmu, setiap anak lelaki berumur 8 hari mesti disunatkan. Sama ada mereka yang lahir di rumahmu, atau yang dibeli daripada orang asing mana-mana pun yang bukan keturunanmu. Kejadian 17 ayat yang ke-14, lelaki yang tidak disunatkan yaitu yang kulubnya tidak dikerat, perlu disingkirkan daripada suku bangsanya karena dia gagal menyempurnakan kehendak perjanjianku. Keluaran 2, 23 hingga yang ke-25, tempo masa yang panjang yaitu menyaksikan kemangkatan Raja Mesir, orang Israel masih berkeluh kesah karena diperhamba sedemikian teruk. Maka berseru-serulah mereka hingga doa teriakan mereka mengenai perhambaan itu sampai ke hadirat Allah. Mendengar keluhan mereka dan mengingati perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah melihat betapa orang Israel menanggung segala penganiayaan itu dan tahu akan keadaan mereka. Saudaraku, ini adalah permulaan pertama Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Dan dari Abraham serta keturunan yang lain. Saudaraku, dan Tuhan mengatakan bahwa mereka perlu berpegang teguh kepada perjanjianku. Supaya bangsa itu berada di dalam perjanjian Tuhan dari satu keturunan kepada satu keturunan. Dan Tuhan sudah memberikan garis panduan bagaimana mereka harus menjalankan, harus mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Tanda mereka masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Yaitu setiap anak laki-laki yang berumur 8 tahun harus dikerat kulit katannya dari mana-mana yang dilahirkan dari dalam rumah mereka ataupun dibeli daripada orang asing yang bukan daripada keturunan. Amin. Haleluya. Dan keturunan perjanjian ini dilakukan daripada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub sampailah kepada bangsa Israel. Saudaraku,
ketika itu bangsa Israel berada di Mesir dan diperhamba selama hampir 400 tahun, saudaraku. Mereka berseru, bangsa ini berseru kepada Tuhan karena mereka begitu dalam keadaan yang sengsara, diperhamba, diperbudak. Saudaraku, maka bangsa ini di dalam Keluaran yang kita baca tadi, mereka berkeluh kesah karena diperhamba, mereka berseru kepada Tuhan, sehingga apa yang berlaku? Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Tuhan mau membebaskan bangsa ini karena perjanjian ini. Dan dia tahu bahwa Tuhan harus membawa bangsa ini keluar daripada perhambaan. Karena mereka adalah umat Tuhan. Dan Tuhan telah mengadakan perjanjian ini daripada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan keturunan 12 suku bangsa Israel ini di Mesir. Ketika itu mereka berada dalam perhambaan, dalam kesengsaraan. Mereka berseru, maka Tuhan bertindak membawa mereka keluar. Dan kita tahu bahwa Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir, masuk ke dalam tanah yang dijanjikan oleh Tuhan lewat perjanjian yang Tuhan telah lakukan kepada Abraham ketika itu, saudaraku. Jadi kalau kita lihat daripada kisah ini, bagaimana Musa meneruskan, berkompromi, memelihara perjanjian yang telah Tuhan buat daripada Abraham sehingga pada generasi Musa dan kepada bangsa Israel. Bagaimana Musa mengerjakan, mengerjakan keluar perjanjian ini sehingga bangsa ini bisa keluar daripada perbudakan untuk masuk ke dalam tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudaraku, kita belajar daripada kisah Musa bagaimana dia berkompromi dalam memelihara perjanjian Tuhan dengan umatnya. Saudaraku, kita tahu bahwa kehidupan Musa itu setelah dia diburu oleh Firaun karena dia membunuh bangsa Mesir, dan dia lari ke satu tempat daerah, nama daerah itu adalah Midian. Saudaraku, di mana di Midian dia berkawin dengan salah seorang anak, orang Midian. Maksudnya dia berkawin dengan anak kepada Yitro, orang Midian, ataupun ketua kepada penyembahan berhala di situ, saudaraku. Jadi kalau kita lihat cerita ini bahwa bagaimana Musa melalui perjalanan hidupnya, lalu dia kembali ke Mesir untuk membawa bangsa Israel ini supaya perjanjian Tuhan itu benar-benar digenapi dalam bangsa ini. Kita baca, saudaraku, di dalam Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-16 hingga yang ke-17. Ini kisah tentang Musa setelah lari daripada Firaun, setelah lari daripada buruan Firaun pada waktu itu. Keluaran 2, 16 hingga 17. Di Midian ada seorang imam yang mempunyai 7 orang anak perempuan. Para perempuan itu datang untuk menimba air dan mengisi palung-palung untuk memberikan minum kepada ternak domba ayah mereka. Tetapi pada gembala datang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberikan minuman kepada kawanan ternak domba mereka. Jawab mereka, ada warga Mesir yang menolong kami daripada gangguan para gembala, bahkan dia menimba air berlimpah-limpah untuk kami dan memberikan minum kawanan ternak domba kita. Katanya kepada anak-anaknya, di manakah orang itu? Mengapa kamu tinggalkan dia? Ajaklah dia untuk makan. Musa bersetuju untuk tinggal di rumah orang itu, lalu orang itu memberikan Zipora anaknya untuk diperistri Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Musa menamainya Gersom, karena katanya aku telah menjadi orang pendatang di negeri asing. Haleluya. Kalau kita lihat sejarah ini, di mana Musa berkawin dengan Zipora, dan ini berlaku karena Musa berada di Midian, dan setelah dia menolong anak seorang imam di Midian itu, dan dia dikawinkan dengan Zipora, salah satu anaknya. Dan ini, saudaraku, dan di mana Musa ketika itu, saudaraku, dia berada di persekitaran yang berbeza, saudaraku, di mana orang-orang Midian ketika itu, terutama keluarga Yitro ini, saudara, mereka menyembah kepada Allah yang lain. Mereka tidak memiliki budaya yang tidak sama dengan Musa. Mereka menyembah kepada Allah lain, dan sistem di dalam keluarganya juga berbeza dengan cara orang bangsa Israel, saudaraku. Jadi ketika Musa
tinggal dan menikah. Dan kita tahu bahwa kepercayaan dan tradisi ini merupakan satu perbezaan kepercayaan yang sama sekali berbeza dengan apa yang Musa percaya. Walaupun Zipora telah berkawin dengan Musa, namun kalau kita lihat ini istrinya tidak meninggalkan penyembahan berhala ayahnya. Saudaraku, setelah hampir 40 tahun, kalau kita lihat di sini, setelah 40 tahun Musa bekerja ataupun mengembalakan kambing domba mertuanya Yitro, dia berada di bawah otoritas Yitro. Musa dalam keadaan pasif dan dia dia lari daripada panggilannya sebelum ini untuk membebaskan bangsa Israel. Dia menjadi gembala dan pasif dan ketika itu Tuhan mau memanggil Musa kembali untuk pergi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel, untuk Tuhan meneguhkan perjanjiannya dengan bangsa itu, saudaraku. Dan kalau kita lihat, saudaraku, ketika dia mengembalakan kambing domba dan di situ Tuhan memanggilnya dan menghidupkan kembali panggilan Musa melalui kesetiaan Musa kepada perjanjiannya, kesetiaan Tuhan kepada Musa dan kepada bangsa Israel untuk perjanjian ini dilaksanakan keluar, saudaraku. Jadi Tuhan memanggil Musa, di mana waktu itu Tuhan berbicara melalui semak yang berduri, dan Tuhan menghidupkan kembali panggilan Musa, meyakinkan Musa bahwa engkau dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel, dan Tuhan mau Musa bersiap sedia untuk kembali kepada Mesir, dan Tuhan juga memperlengkapi Musa dengan tanda-tanda dan mujizat. Amin. Kita lihat, saudaraku, ketika Tuhan telah memanggil Musa, apa yang berlaku? Musa, saudaraku, dalam peristiwa itu dia kembali, dia mengambil keputusan, dia kembali ke Mesir. Kalau kita baca di dalam Keluaran 4 yang ke-22 hingga 21 hingga yang ke-22, ini peristiwa perjalanan Musa pulang ke Mesir. Keluaran 4, 21 hingga yang ke-22, firman Tuhan kepada Musa, bersedialah apabila kamu kembali ke Mesir, segala keajaiban yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, lakukanlah kesemuanya di hadapan Firaun, akan tetapi aku akan membuat dia keras hati dan tidak mengizinkan orang Israel pergi. Maka katakan kepada mereka, kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel. Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel itu anakku yang sulung. Amin. Israel itu adalah anakku yang sulung, kata Tuhan. Kalau kita lihat, saudaraku, dalam perjalanan Musa mau melaksanakan apa yang Tuhan arahkan, yang Tuhan tugaskan, yang Tuhan, di mana ini panggilan Musa yang Tuhan hidupkan kembali. Setelah dia lari selama 40 tahun, saudaraku, kembali untuk melaksanakan panggilan Tuhan. Di dalam perjalanannya untuk mau membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir, daripada perbudakan, di mana Tuhan mau, karena Tuhan mengingatkan perjanjiannya dengan bangsa itu, maka Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa itu keluar. Jadi dalam perjalanan Musa dari Midian menuju ke Mesir ketika itu, saudaraku, kalau kita lihat, Tuhan marah kepada Musa dalam pertengahan perjalanan. Kenapa, saudaraku? Karena Musa sendiri tidak memperhatikan perjanjian itu di dalam kehidupannya secara pribadi, di dalam anak-anaknya, saudaraku. Karena Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang lahir dari rumahmu, setiap bangsa itu harus dikerat kulit, katanya, untuk mendandakan perjanjian dengan Tuhan. Oleh karena Musa berkawin dengan istrinya Zipora, dan Zipora punya budaya yang tersendiri dan cara penyunatan sendiri, dia memiliki culture sendiri, tidak sama dengan bangsa Yahudi. Maka ketika mereka pergi ke Mesir, dan Musa membawa istri dan anak-anaknya, saudaraku. Dan pada waktu itu Musa masih belum menyunatkan anak-anaknya. Maka dalam perjalanan pada waktu itu Tuhan hampir membunuh Musa. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan sangat serius di dalam perjanjiannya. Jadi, saudaraku, bagaimana Tuhan mau membawa bangsa itu keluar, bagaimana Tuhan membawa bangsa itu keluar, sedangkan Musa sendiri tidak mentaati perjanjian ini dengan Tuhan dan tidak memotong kulit katan anaknya. Kalau kita baca, saudaraku, di sini di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-24 hingga yang ke-26, dengar baik-baik. Keluaran 4 ayat 24 hingga yang ke-26, lalu dalam perjalanan di sebuah tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa.
dan hendak mengambil nyawanya. Saudaraku, tetapi Zipora mengambil pisau batu lalu mengkatakan kulup anaknya. Setelah itu dia menyentuh kulup itu pada kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya kamu pengantin darah bagiku. Maka Tuhan tidak mengapa apakan anak itu pada waktu itulah sehubungan dengan persunatan itu perempuan itu berkata, kamu pengantin darah. Amin. Saudaraku, Musa hampir dibunuh karena Musa tidak menyunatkan anaknya. Saudaraku, kalau mengikut budaya Zipora ataupun budaya di Midian ketika itu, seorang laki-laki itu hanya disunatkan ketika mau bernikah. Tetapi bagi Tuhan, bagi bangsa Israel, anak mereka harus disunatkan pada umur 8 hari. Untuk menandakan, mengikat perjanjian kepada generasi ataupun kepada keturunan Abraham. Saudara yang seiman dalam Tuhan, bagaimana dia bisa membebaskan bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, di mana Tuhan mengikatkan perjanjian dengan bangsa itu, kalau sendiri Musa tidak melihat ataupun tidak memelihara perjanjian Tuhan di dalam keluarganya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini sangat penting. Perjanjian Tuhan itu harus dilakukan, bukan saja kita secara pribadi, tetapi kita perlu melihat di dalam keluarga kita. Adakah keluarga kita sudah hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan? Saudaraku, kalau kita lihat di sini, saudaraku, Zipora tahu dengan pasti alasan mengapa Tuhan ingin membunuh Musa. Mengapa ini terjadi? Maka itu, saudaraku, Zipora tahu bahwa Tuhan marah karena Musa tidak memotong kulit katan anaknya. Dan ketika itulah Zipora dengan cepat, dan dia tahu bahwa Tuhan mau membunuh Musa, mengambil nyawa Musa, dengan cepat memotong kulit katan anaknya, lalu redahlah kemarahan Tuhan. Haleluya. Ini dia sangat penting, saudaraku. Oleh karena Zipora itu bukan daripada bangsa Yahudi dan memiliki budaya penyembahan yang berbeza dan cara penyunatan setiap laki-laki juga berbeza. Ini menghalangi Musa masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan, menghalangi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Syukur saudaraku, ketika itu Zipora cepat memotong kulit katan anaknya, dan Zipora tahu bahwa dia perlu memotong kulit katan anaknya supaya Musa tetap berada dalam perjanjian dengan Tuhan dan anaknya juga masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mungkin Musa pernah katakan kepada Zipora, tetapi Zipora menolaknya. Mungkin Musa pernah mengatakan bahwa anak ini perlu disunat, tetapi Zipora menolak. Jadi saudaraku, inilah masalah ketika kita di dalam keluarga yang memiliki kepercayaan yang berbeza. Ini menghalangi perjanjian Tuhan itu diteruskan dari satu generasi kepada satu generasi. Maka Tuhan pernah melarang kepada bangsa Israel, ketika engkau masuk ke dalam tanah perjanjian, engkau harus kawin dengan orang-orang yang sebangsamu. Jangan kawin dengan wanita asing, karena penyembahan itu akan masuk ke dalam keluargamu. Karena Tuhan tahu, saudaraku, ketika penyembahan itu masuk ke dalam keluarga bangsa itu, maka perjanjian Tuhan itu akan stop kepada generasi yang seterusnya dan akan menghancurkan bangsa itu. Saudaraku, makanya Musa mengalami hal namanya pertikaian dan perpisahan, saudaraku. Maka Musa harus berkompromi untuk melakukan keluar perjanjian dengan Tuhan. Pada waktu yang sama adanya pertikaian dengan istrinya dan anaknya, di mana dia menyuruh istri dan anaknya kembali ke Midian. Saudaraku, ketika Musa mau pergi ke Mesir, apa yang berlaku, saudaraku? Musa sendiri menyuruh istri dan anaknya pulang kembali ke Midian. Haleluya. Dia suruh pulang ke Midian. Apa yang berlaku? Di situ perancangan Allah, berkat Allah, mujizat Allah sudah tidak menjadi bagian kepada anaknya. Ini salah Musa, saudaraku. Musa sebenarnya harus membawa istri dan anaknya ikut masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Bukan membiarkan istri dan anaknya kembali. Dia harus meyakinkan Allah yang dia sembah adalah Allah Yehova. Allah yang memelihara bangsa Israel. Bukan membiarkan istrinya kembali kepada budaya yang lama bersama dengan anak-anaknya. Saudaraku, dalam Keluaran 18 ayat yang ke-5. Keluaran 18 ayat yang pertama yang ke-5 mengatakan, mertua Musa yaitu Yitro, imam di Midian, mendengar tentang semua pekerjaan Allah terhadap Musa dan terhadap Israel. Umatnya yaitu bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kemudian Yitro, mertua Musa itu membuat Zipora istri
yang sebelum itu disuruh Musa pulang beserta 2 orang anak laki-laki, Zipora anak yang seorang bernama Gersom, karena kata Musa, aku telah menjadi pendatang di negeri asing, dan seorang lagi bernama Eliezer, katanya Allah ayahku ialah penolongku, dia telah menyelamatkan aku daripada Firaun. Akhirnya sampailah Yitro mertua Musa berserta anak-anak dan istrinya Musa di gurun tempat Musa berkemah dekat gunung Allah itu. Setelah Musa keluar daripada Mesir, dia berkemah pada satu tempat di padang gurun. Dan ketika Yitro mendengarkan bahwa Musa telah membawa bangsa Israel keluar, Yitro membawa istri dan anak-anaknya berjumpa dengan Musa yang sebelum ini Musa Musa menyuruh mereka pulang, saudaraku. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Musa tahu bahwa Tuhan ingin Musa bertanggung jawab dan berkompromi dalam memelihara perjanjian dengan Tuhan. Musa juga tahu bahwa panggilannya dari muda untuk memakai dia membebaskan bangsa Israel. Dan Musa juga tahu bahwa perjanjian yang Tuhan lakukan dengan Abraham, Ishak dan Yakub itu harus dijaga oleh Musa. Dan Musa juga tahu bahwa ketika dia berkompromi untuk memelihara perjanjian dengan Tuhan, dia harus benar-benar membawa keluarganya juga masuk ke dalam perjanjian ini. Tetapi oleh karena Musa orangnya mau memelihara damai dan tidak mau ada pertengkaran dengan istrinya, dan dia membiarkan saja anaknya tidak disunat, akhirnya saudaraku, Tuhan hampir membunuh Musa. Membiarkan saja. Kadang-kadang kita dalam keluarga sebagai orang Kristen, kita tidak kisah dengan keluarga kita. Kita tidak kisah dengan anak-anak kita. Sama ada mereka mau ke gereja atau tidak. Kita tidak kisah, kita hanya kisah hidup kita. Kita hanya mau menyembah Tuhan. Tetapi saudara tidak pedulikan istri dan anak-anakmu untuk datang menyembah Tuhan. Bagaimana perjanjian Tuhan itu bisa dilakukan dalam kehidupan kita dan keluarga kita, kalau kita sendiri tidak mengendahkan, malah kita menyuruh mereka pulang. Kita tidak mendorong mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sama seperti Musa menyuruh istri dan anak-anaknya pulang. Akhirnya keluarganya, istrinya tidak mengalami mujizat Tuhan. Di Mesir ketika itu. Dia tidak melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Maka saudaraku, oleh itu ketika Musa berada di padang gurun, maka Yitro membawa istrinya Zipora dan anaknya bertemu dengan Musa. Mengapa Musa menyuruh istri dan anaknya kembali ke Midian? Satu hal, Musa takut istri dan anaknya terbunuh di Mesir. Ini dia takut saudaraku. Dan Zipora tidak boleh kembali bersama dengan dia ke Mesir karena Zipora mungkin juga akan terbunuh di Mesir. Dan Musa menyuruh dia kembali ke Midian tempat bapaknya yang nyaman. Dan biar Musa pergi sendiri, ini salah saudaraku. Sepatutnya Musa harus membawa keluarganya masuk ke dalam perjanjian dan melihat mujizat Tuhan. Musa tahu istrinya masih menyembah Allah ayahnya. Tanggung jawab Musa adalah menjelaskan tentang bangsa Israel. Bukan membiarkan istrinya menyembah Allah lain. Pada masa yang sama, dia menjadi istri kepada Musa. Ini bahaya saudaraku. Ketika kita mengizinkan orang-orang yang dalam rumah kita menyembah Allah lain, dan tidak mengikuti kepercayaanmu menyembah Allah kita yang hidup, saudara membuat istri dan anak-anakmu tidak hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Dan tidak melihat mujizat Tuhan. Makanya kita sebagai keluarga, saudara sebagai suami, harus membawa istrimu bersama-sama menyembah Tuhan yang bersama-sama di dalam satu visi dalam gereja. Kita menyembah Tuhan bersama-sama, masuk ke dalam rancangan bersama-sama. Jangan biarkan istri kita sana dan sini, anak kita di sana satu, di sini satu. Kita perlu bersama-sama di dalam satu gereja, dalam satu tubuh untuk menyembah Tuhan. Supaya visinya jelas, rancangan Tuhan itu jelas dalam keluarga kita. Amin saudaraku. Jadi Musa harus tahu membawa istrinya. Musa tahu bahwa istrinya masih menyembah kepada berhala, tapi membiarkan istrinya menyembah terus kepada berhala kepunyaan bapaknya. Amin saudaraku. Jadi sebagai seorang ketua dalam keluarga, kita punya otoritas. Saya ulangi, sebagai seorang ketua dalam keluarga, suami, pemimpin dalam keluarga, harus tahu bagaimana membawa istri dan anakmu bersama-sama menyembah dengan Tuhan.
Musa harus membawa anak dan istrinya masuk ke dalam rancangan Allah dan tidak membiarkan istrinya kembali ke Midian dengan pelbagai alasan. Sebagai ketua dalam keluarga, Musa harus tegas mendidik istri dan anaknya dalam menyembah Allah yang benar dan tidak membiarkan istrinya membuat keputusan sendiri dan tidak mentaati suaminya sebagai kepala rumah tangga ataupun kepala di dalam keluarga itu untuk menyembah Allah yang hidup. Ini masalah Musa, saudaraku. Sepatutnya Musa harus memperhatikan keluarganya. Dan istrinya juga harus tahu bagaimana respon kepada suaminya. Mungkin Musa juga menyuruh istrinya, tapi istrinya karena Musa menjaga hubungan dan istrinya membuat keputusan untuk membawa anaknya pulang. Pada masa yang sama juga Musa juga menyuruh anak itu dan istrinya pulang ke Midian, kepada kehidupan yang lama, kepada penyembahan yang lama. Akhirnya saudaraku, istri dan anak-anaknya tidak melihat mujizat Tuhan, tidak masuk ke dalam rancangan Tuhan, dan terkeluar daripada perjanjian dengan Tuhan. Saudaraku, apakah impactnya kepada Musa? Ketika dia tidak membawa istrinya bersama-sama untuk masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Saudaraku, Zipora tidak terlibat dalam mujizat yang Tuhan lakukan dalam buku Keluaran kalau kita baca. Mereka hanya mendengar. Mereka hanya menyaksikan. Mereka hanya boleh bersuka cita dengan apa yang Tuhan lakukan. Tetapi mereka sendiri tidak mengalami mujizat Tuhan. Dalam kehidupan kita, saudaraku, mungkin kita hanya mendengar mujizat Tuhan. Hanya mendengar kebaikan Tuhan kepada orang lain. Saudara sendiri tidak mengalaminya. Ini masalah. Kita perlu mengalami Tuhan. Perlu mengalami mujizat Tuhan. Bukan saja keluarga kita, kita sebagai kepala rumah tangga diberkati Tuhan. Tetapi istri dan anak kita juga harus diberkati Tuhan. Makanya kita perlu sehati, sepikir sebagai satu keluarga untuk menyembah Tuhan. Supaya kita tetap hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Kalau kita baca dalam Keluaran 18 yang ke-7 hingga yang ke-8. Keluaran 18, 7 hingga ke-8. Maka keluarlah Musa untuk menemui mertuanya, lalu ia sujud memberi hormat kepadanya dan menciumnya. Mereka saling bertanya akan keadaan satu sama lain, lalu masuk ke dalam kemah. Musa menceritakan kepada mertuanya semua yang dilakukan Tuhan terhadap Firaun dan warga Mesir demi orang Israel. Dan juga segala kesusahan yang dialami mereka ketika dalam perjalanan, serta bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Kalau kita lihat di saudaraku, Zipora dan ayahnya hanya dapat bersuka cita atas mujizat Tuhan dan tidak mengalaminya. Kalau kita baca dalam yang ke-10 tadi, ayat seterusnya ayat 10, kata Yitro, segala pujian bagi Tuhan yang telah menyelamatkan kamu daripada tangan warga Mesir, serta daripada tangan Firaun, dan yang telah menyelamatkan bangsa ini daripada tangan warga Mesir. Saudaraku, kalau kita lihat di sini, mertuanya, istri dan anak-anak hanya bersuka cita tentang apa yang Tuhan lakukan. Tetapi mereka sendiri tidak masuk ke dalam pengalaman mujizat Tuhan. Tidak masuk ke dalam pengalaman perjanjian dengan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan buat bangsa itu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Apa yang berlaku? Musa juga ketika istrinya datang pada kali yang kedua bersama dengan anaknya. Musa tidak tegas untuk mengizinkan ataupun memaksa ataupun menyuruh istrinya mengikuti dia untuk masuk ke dalam tanah yang Tuhan janjikan. Tetapi dia mengizinkan istrinya kembali kepada kehidupan lama. Makanya saudaraku, dalam cerita Musa seterusnya, kita tidak lagi mendengar nama istri dan anaknya. Saudaraku, karena mereka tidak masuk ke dalam apa yang Tuhan rancangkan buat bangsa Israel. Saudaraku, dalam Kejadian yang ke-18 yang ke-27, kemudian dengar baik-baik ayat 18 yang ke-27, Kejadian 18 ayat ke-27, kemudian Musa melepaskan mertuanya pergi pulang ke negerinya sendiri. Walaupun Zipora dipanggil untuk berkongsi warisan di dalam perjanjian yang Tuhan berikan kepada Musa, tetapi dia juga menolak untuk mau mengikuti Musa. Dia kembali kepada kehidupan yang lama. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika saudara sebagai ketua di dalam keluarga, kita perlu berkompromi
untuk memelihara perjanjian Tuhan. Jangan untuk kita sendiri, tetapi untuk generasi kita yang akan datang. Supaya bukan saudara yang sendiri yang hanya mengalami perjanjian dengan Tuhan, tetapi keluarga dan anak-anakmu juga. Ini sangat penting untuk generasi kita yang akan datang. Ketika Tuhan mengikat perjanjian dalam hidupmu, bawalah keluargamu bersama menyembah Tuhan. Bersama-sama beribadah. Supaya kita bisa masuk ke dalam mujizat Tuhan bersama-sama. Berkat Tuhan bersama-sama. Mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa bersama-sama. Sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama sebagai satu keluarga. Saudaraku, dengan itu kita perlu menjaga perjanjian dengan Tuhan. Dan kita harus melibatkan istri dan anak-anak kita. Sebagai ketua dalam rumah tangga, saudaraku, saudara harus mengajar, mendidik generasi istrimu, anak-anakmu, dan seterusnya untuk memegang atau hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Sangat penting saudaraku hari ini, pengajaran ini untuk mengajak saudara membawa anak dan istrimu menyembah Tuhan bersama-sama. Jangan membiarkan mereka melakukan dan membuat keputusan sendiri. Saudara harus bertanggung jawab untuk anak-anakmu mengalami mujizat Tuhan, mengalami rancangan Tuhan, bertumbuh dalam imannya sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dan masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini Engkau mengajar kami Tuhan betapa pentingnya kami berkompromi untuk memelihara perjanjian dengan Tuhan. Engkau juga mau Tuhan kami, tidak hanya kami sendiri yang memelihara perjanjian Tuhan antara kami dengan Tuhan. Tetapi kami juga harus melibatkan anak dan istri kami Tuhan. Mereka juga harus terlibat sama untuk mengalami mujizat Tuhan. Untuk mengalami rancangan Tuhan. Untuk mengalami keajaiban Tuhan. Untuk masuk ke dalam kerancangan Tuhan sebagai satu keluarga, sebagai satu bangsa, sebagai satu gereja. Yang Kau telah tetapkan untuk masuk ke dalam kelimpahan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya kami memperhatikan keluarga kami Tuhan. Untuk masuk ke dalam rancangan Tuhan. Dan tidak akan membiarkan mereka membuat keputusan mereka sendiri. Untuk kepentingan mereka sendiri Tuhan. Tapi kami mau belajar mereka bersama-sama dengan kami. Untuk masuk sebagai satu keluarga menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga kami Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan. Istri dan anak-anak kami. Biarlah kami menjadi satu keluarga yang terus memuji dan menyembah Tuhan. Masuk ke dalam visi yang sama. Masuk ke dalam penyembahan yang sama. Menyembah Allah kami dan memelihara perjanjian. Dan kami mau berkompromi Tuhan untuk memelihara perjanjian. Bukan saja untuk diri kami, tetapi untuk keluarga dan keturunan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, berkati kami semua. Biarlah semuanya ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami akan menjadi orang yang tetap strong, Tuhan kuat untuk memelihara perjanjian dengan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sedang berdoa dan bersyukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin.